Demand-nya buat just tip Korea itu cukup tinggi gitu. Gimana cara kakak membagi waktu antara perkuliahan kakak, terus ngurus bisnis just tip ini, terus juga mengurus kehidupan pribadi kakak selama di Korea itu? Sebenarnya peluang itu kan banyak banget ya di bisnis ini. Cuman kadang kita nggak sadar kalau ada peluang itu. Ya. Salam damai sejahtera untuk kita semua, puji syukur kepada Tuhan. Jadi pada kali ini Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat menyelesaikan podcast untuk BIKAM. Jadi untuk BIKAM ke-29. Pada BIKAM ke-29 ini tema yang diangkat adalah mengenai balancing book and business, how to become a student digipreneur. Pada podcast kali ini terdapat 6 rubrik yang akan dibahas, yaitu bagaimana kisah perjalanan dalam menjalani bisnis di era digital, motivasi dan tantangan sebagai mahasiswa yang berbisnis. Juga ada yang kedua, apa saja skill dan mindset yang diperlukan mahasiswa untuk menjadi seorang digipreneur. Ketiga, bagaimana strategi mencari dan mengatasi keterbatasan modal serta peluang kolaborasi dari lingkungan kampus. Juga bagaimana menyeimbangkan antara kuliah dan mengelola bisnis. Bagaimana perkembangan dunia digipreneurship di kalangan mahasiswa saat ini. Dan yang terakhir, yang keenam, tips dan trik bagi mahasiswa yang ingin berbisnis dengan platform digital tetapi masih ragu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen, mahasiswa, juga kepada seluruh panitia, baik yang mengisi rubrik ataupun yang menyelesaikan podcast BIKAM ini. Selamat menonton, terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosalyn Enderwijaya selaku Ketua Pelaksana BIKAM 29. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menyelesaikan serta menyelenggarakan podcast BIKAM 29 dengan tema Balancing Books and Business, How to Become a Student Digipreneur. Program ini lahir dari semangat serta kepedulian terhadap peran mahasiswa di era digital saat ini. Bagaimana kita tidak hanya berfokus untuk mengajar akademik, tetapi kita juga mampu untuk berkarya serta berinovasi dan berwirausaha sejak dini dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai jembatan untuk meraih mimpi. BIKAM 29 sendiri terdiri dari 7 rubrik episode, yakni The Star More Than Anyone Else, Opinion, Who Are You, The Trophy Is Coming, Campus Life, serta Shoni, di mana setiap rubriknya memiliki topik bahasan yang berbeda serta narasumber yang beragam serta inspiratif, meliputi narasumber eksternal, dosen, serta para mahasiswa dari Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Lalu podcast ini saya berharap dapat membagikan inspirasi dan kisah nyata serta menyebarkan semangat dari para narasumber kepada seluruh BIKAMers dan mahasiswa Indonesia bahwa berbisnis sambil kuliah bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah peluang besar untuk berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses pembuatan hingga launching BIKAM 29, baik bagi para panitia, narasumber maupun para BIKAMers. Saya memohon maaf bila ada salah kata dan tindakan. Semoga BIKAM 29 menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Selamat menikmati rangkaian BIKAM 29. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo BIKAMers, selamat datang di podcast BIKAM 29. Jadi di podcast kali ini kita akan bahas tentang tema Balancing Books and Business, How to Become a Student Digipreneur, yang dimana kita akan bahas seputar gimana sih caranya mengatur waktu perkuliahan, tapi juga ada mengatur kesibukan pribadi dan juga bisnis online. Bersama narasumber kita yang sempat study abroad dan juga dia itu sempat melakukan bisnis just tip
melalui Instagram. Kita akan gali cerita, strategi, sampai dengan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis. Tapi kakak ini juga masih bisa mempertahankan prestasi-prestasinya di perkuliahan. Halo kak, Halo. mungkin bisa diperkenalkan namanya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Elizabeth Esther. Biasa dipanggil Elizabeth. Kak Elizabeth ya? Iya. Bisa diceritain sedikit nggak tentang latar belakang kakak di perkuliahan ini? Oke, jadi aku seorang mahasiswi semester 4 dari program studi International Business Management dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan di semester ketiga kemarin aku ngambil program student exchange ke Kyungsung University Korea. Oke. Tadi kan di awal aku sempat bahas tentang bisnis kakak, yaitu yang bisnis Just Tip itu kan. Iya, benar. Sebenarnya apa sih yang membuat kakak tertarik melakukan bisnis Just Tip ini? Oke, jadi awalnya mungkin waktu bulan kedua, bulan ketiga aku di Korea, itu banyak teman-teman yang kayak nanya open Just Tip nggak gitu-gitu. Mereka mungkin mau nitip barang gitu kan, karena kebetulan kan aku orangnya suka belanja juga. Dan kalau misalnya aku compare harganya di Indo sama di Korea, ternyata di Korea itu jauh lebih murah. Jadi aku ngerasa kayak demand-nya buat Just Tip Korea itu cukup tinggi gitu. Akhirnya mumpung aku punya kesempatannya kan, jadi ya udah coba iseng-iseng buka Just Tip aja gitu. Sebelumnya kakak itu ada nggak kayak mungkin melakukan bisnis di Indonesia, kayak mungkin jualan apa, atau emang kayak bener-bener tiba-tiba kepikiran buka Just Tip pas di Korea itu? Waktu selama di Indonesia belum pernah, jadi kemarin Just Tip itu pertama kali. Spontan berarti ya? Iya. Spontan. Terus kan selama kakak melakukan Just Tip ini kan berarti kakak juga sedang dalam perkuliahan kan? Iya, benar. Itu gimana cara kakak membagi waktu antara perkuliahan kakak, terus ngurus bisnis Just Tip ini, terus juga mengurus kehidupan pribadi kakak selama di Korea itu? Oke, mungkin kalau buat perkuliahan ya ngikutin jadwal perkuliahan, tetap datang ke semua kelas. Terus kalau tugas-tugas ya selama ada waktu kosong dikerjain aja. Maksudnya jangan nggak yang ditunda-tunda sampai H-1 baru kerjain gitu. Jadi selama ada waktu kosong langsung dikerjain gitu. Terus kalau bisnis aku kan sebenarnya masih online kan. Jadi sebenarnya kalau bisnis sendiri masih bisa dilakuin kapanpun. Maksudnya jam berapapun tuh bisa. Karena ya modalnya cuma HP aja gitu kan. Betul. Terus kalau ya yang penting nggak ganggu kuliah aja gitu. Terus mungkin kalau bisnis aku lebih fokusin di malam hari karena buka bisnis Just Tip kan bukan yang cuma balasin chat customer aja kan, tapi kita perlu kayak nyari-nyari produknya, terus cari harganya gitu-gitulah. Jadi itu aku lebih ke searching-searchingnya waktu malam, terus kayak ngepost di Instagram gitu, bikin katalog lah istilahnya. Nah iya, terus kalau mungkin kehidupan pribadi ya tetap bisa jalan karena balik lagi tadi bisnisnya masih online kan, jadi nggak yang maksudnya aku nggak kayak harus stay di satu tempat yang terus-terusan gitu kan. Jadi kalau online bisa dilakuin dimanapun. Jadi social life-nya masih aman aja gitu. Oke, betul. Dari kakak yang membagi waktu buat Just Tip, terus buat perkuliahan sama buat kehidupan pribadi itu, kakak ada kayak gunain alternatif nggak? Mungkin kayak pakai notes ataupun alat bantu sebagainya kayak Google Calendar mungkin? Oh, kalau aku lebih kepake aplikasi reminder yang ada di HP itu. Jadi kayak aku tentuin di jam sekian sampai sekian aku harus ngapain, jam sekian sampai sekian aku harus ngapain gitu. Jadi biar kalau aplikasi reminder kan nanti waktu mendekati jam segitu ada kayak notifikasinya gitu kan. Yeah. Jadi aku tetap kegiatanku setiap hari bakal tetap on track gitu. Oke. Terus ini kak, mungkin kan pasti banyak teman kita yang kepo kayak gimana caranya kakak buat menyimbangi antara perkuliahan di luar negeri juga kan kakak belajar, tapi juga kakak melakukan sebuah kegiatan bisnis Just Tip itu. Ada nggak tantangan-tantangan yang mungkin kakak hadapin dari awal sampai akhir kakak balik ke Indonesia itu? Oke, kalau mau tantangan Just Tip-nya mungkin karena aku belum pernah ada pengalaman ya, dan kayak orang sekeliling aku belum ada yang pernah open Just Tip, jadi aku bener-bener kayak nggak ada experience apa-apa, nggak bisa tanya-tanya orang gitu. Jadi aku bener-bener harus figure out semuanya sendirian. Tapi jadi kayak mungkin dari yang tadi yang kayak pricing, harga gitu-gitu, terus buat research produk, terus kayak nentuin kayak produk apa aja yang kalau
misal international flights itu kan ada restrictionnya kan, kayak nggak boleh bawa barang apa aja gitu. Oke. Jadi buat just tip pun aku tetap harus tahu kayak batasan-batasannya apa aja. Karena kalau misalnya kalau misal aku bawa barang just tip yang ternyata nggak dibolehin sama bandara, kan nanti yang kena ruginya juga aku gitu. Jadi aku harus kayak research banyak tentang restrictionnya gitu. Berarti cara ngatasi masalahnya ini lebih ke kakak research sendiri Iya, tentang hal itu ya. Oke. Betul. Terus gini, ini kan kakak kan berarti sempat keluar negeri ya, student exchange keluar. Iya, betul. Ada nggak pengaruh dari ketika kakak kuliah keluar itu terus kakak belajar di luar negeri nih, itu ada nggak pengaruhnya tentang pengetahuan bisnis kakak yang kakak jalanin tuh? Oh, pengetahuan bisnisnya mungkin aku sadar kalau jadi kayak sebenarnya peluang itu kan banyak banget ya di bisnis ini. Cuman kadang kita nggak sadar kalau ada peluang itu. Ya. Jadi kayak sebenarnya hal kecil juga kan, kayak aku sekedar exchange ke Korea terus waktu balik kan ya sebenarnya hal normal aja. Cuman kalau bisa dilihat peluangnya, ternyata ada peluang bisnis buat just tip gitu. Jadi kita mungkin harus kayak pinter-pinter lihat peluangnya gitu. Oke. Terus selama kakak menjalankan kegiatan bisnis ini, ada nggak tantangan terbesarnya dalam menjalankan bisnis ini? Tantangan terbesarnya mungkin waktu kayak belanjain barang-barang orang gitu ya. Itu kan biasanya kayak mungkin kayak ada salah barang, atau mungkin waktu di bagian packingnya gitu-gitu. Yang tentunya kan barang just tipnya juga kayak makan space koper, itu juga bakal bisa jadi kena kayak kopernya overweight terus nanti kena denda gitu-gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kopernya overweight ini berarti kakak harus bayar denda gitu? Iya, harus bayar denda kalau misalnya overweight. Cuman untungnya kemarin aku nggak sampai overweight gitu. Oke. Terus kalau misalnya kayak kasusnya tadi ya, kakak bilang salah beli barang, itu dari pihak penjualnya itu nerima nggak buat di refund barangnya? Jadi kayak dikembaliin buat dibeliin barang baru lagi, atau emang kalau kakak udah salah beli barang, terus ya udah akhirnya barangnya kakak mending simpen, terus kakak beli baru lagi, baru kayak barang yang benernya gitu. Oh, oke. Kalau misalnya salah beli barang itu akunya nggak bisa refund ke toko karena itu kan pure dari kesalahan aku ya. Jadi emang resikonya harus aku yang nanggung. Jadi biasanya kalau misal ada sempat salah beli barang satu kali, itu ya barangnya aku yang pakai sendiri, terus aku baru beliin yang baru. Oke. Terus ini kan kalian tadi bilang kakak baru pertama kali buka bisnis lah, karena kan setelah kakak student exchange dulu baru kakak kepikiran ada just tip. Itu gimana caranya kakak ini buat membangun kepercayaan pelanggan kakak, terutama di bisnis just tip ini? Oke, kalau itu aku bikin akun Instagram sendiri khusus buat just tip aku. Jadi biar lebih kelihatan trusted gitu. Terus kayak tiap kali beli barang itu selalu kayak aku videoin, aku kasih proofnya gitu. Terus untuk mungkin karena ini kan pertama kali aku, jadi aku belum punya kayak testimoni gitu kan. Nah itu ada beberapa pelanggan yang maunya paymentnya lewat e-commerce gitu, jadi lewat third party, bukan yang transfer langsung ke aku, tapi lewat e-commerce. Jadi kalau sistem payment di e-commerce itu mereka kan bayar ke aku, tapi duitnya masih nyangkut di e-commerce-nya. Nanti kalau barangnya udah aku kirim, udah nyampe di dia dan barangnya aman, baru uangnya cair gitu. Jadi mungkin itu salah satu caraku biar mereka bisa percaya juga gitu. Oke. Aku ada pertanyaan lagi. Oke. Dari keterampilan kuliah kakak ini yang sama kakak kuliah, ada nggak keterampilan yang mungkin membantu kakak dalam bisnis ini? Oh, tentunya ada. Mungkin kayak dari semester awal di fakultas bisnis ini kan udah pasti diajarin kayak akuntansi gitu kan, perhitungan-perhitungan. Walaupun aku manajemen, tapi kan tetap diajarin yang hitungan-hitungan gitu. Jadi mungkin buat nentuin pricing, terus buat nentuin kayak biaya-biaya yang nggak terduga gitu. Jadi udah aku includein di pricingnya gitu. Gitu. Nah sekarang sebaliknya, ada nggak keterampilan bisnis kakak yang berguna untuk studi perkuliahan kakak? Mungkin kalau selama jalanin bisnis ini aku cenderung orangnya jadi lebih teliti, lebih kayak selalu di double check, selalu di list gitu. Jadi semuanya lebih kayak in order, lebih tertata gitu. Oke.
Terus dari yang kita pembahasan ini ada nggak saran kakak untuk teman-teman e-commerce sebagai mahasiswa? Jadi mungkin mereka yang ada ketertarikan untuk melakukan bisnis apapun itu bisnisnya. Jadi kayak kakak ada nggak saran buat teman-teman supaya mereka itu menyeimbangkan antara kegiatan mereka dengan kegiatan bisnis mereka? Oke, mungkin kalau misalnya buat yang baru memulai bisnis, sebenarnya peluang itu ada banyak banget di mana-mana tuh, aku yakin ada peluang. Cuman ya itu pinter-pinterannya kita aja notice atau enggak kalau di situ ada peluang. Terus begitu ngelihat ada peluang, mungkin bisa kayak jangan ditunda-tunda lagi gitu. Jadi langsung dieksekusi, langsung dicoba aja gitu. Masalah laku banyak atau enggaknya ya urusan nanti. Yang penting kita berani nyoba duluan. Terus mungkin pinter-pinter time management, mungkin jadi kayak tugas-tugas kuliah, jadi kewajibannya tentunya diselesain dulu baru ngurus yang lain, ngurus bisnis gitu. Karena gimana-gimana kan tetap apa yang utama kan kuliah gitu. Oke, ya mungkin gitu sih kalau misalnya apa kesusahan kayak time management gitu, bisa pakai bantuan-bantuan kayak mungkin aplikasi gitu kan udah banyak sekarang. Oke. Mungkin yang bisa aku simpulin ya. Berarti kita ini sebagai mahasiswa jangan cuma kayak terpaku sebagai mahasiswa gitu. Kita kan juga kita kuliah di daerah bisnis. Jadi kayak mungkin kita harus bisa lebih melihat peluang-peluang bisnis yang lainnya. Terus membuka peluang bisnis itu berarti nggak melulu tentang orang yang sudah punya pengalaman bisnis. Iya, betul. Jadi kita harus bisa berani juga buat ngambil step, karena kalau kita berani melakukan sesuatu pasti ada hasil, karena ada resiko pasti ada hasil. Terus mungkin kalau soal buat narik kepercayaan, mungkin kita bisa mulai dari orang terdekat dulu paling ya. Iya betul, aku kemarin juga waktu bisnis itu Just Tip itu customer yang awal juga teman-teman dulu gitu, teman-teman dulu, jadi nanti kan bisa dijadiin testimoni gitu loh, baru orang yang apa nggak kenal gitu. Oke. Ya gitu teman-teman, yang penting pede dulu, jangan takut sama resikonya, tapi ambil resikonya. Takut tuh takut gagal, jangan takut sama resiko. Oke. Ya segitu aja kak, mungkin makasih. Oke, terima kasih kembali. Ya.